Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan, selamat pagi. Sungguh Tuhan Yesus baik dan teramat baik. Dan dalam kebaikannya, Tuhan sudah membangunkan kita kembali di akhir pekan minggu ini, tepatnya Sabtu 29 April tahun 2023. Kita pasti akan diberkati hari ini, percayalah. Amin. Baiklah, seperti biasa sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan pekerjaan kita hari ini, mari kita landasi hidup kita dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab 1 hari 1 pasal, dari bacaan 28 hari bersama kitab Kisah Para Rasul. Dan hari ini kita telah berada di hari yang ke-25, maka kita akan membaca kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-25 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-27. Judul renungan kita hari ini, menentukan pilihan bersama Tuhan. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-25. Tetapi ternyata kepadaku bahwa ia tidak berbuat sesuatu pun yang setimpal dengan hukuman mati, dan karena ia naik banding kepada Kaisar, aku memutuskan untuk mengirim dia menghadap Kaisar. Seorang penulis dan motivator, Stephen Covey, mengatakan bahwa ada 3 hal yang tidak dapat berubah dalam hidup ini, dan salah satu di antaranya adalah pilihan. Benar, bukankah kehidupan kita selalu dipenuhi pilihan? Setiap hari kita pasti harus memilih, memulai dari hal kecil sampai perkara besar. Nas yang kita baca hari ini menyatakan sebuah kisah perihal memilih. Raja Agripa sedang melakukan kunjungan kehormatan kepada Festus. Festus menggunakan momen itu untuk membicarakan perkara Paulus kepada raja. Ia melaporkan perihal kasus Paulus. Dari menyelidikinya, Festus sama sekali tidak mendapati kesalahan dari Paulus. Namun tekanan publik tampaknya cukup berat sampai membuat ia ragu-ragu mengambil keputusan. Sampai akhirnya Paulus meminta naik banding agar Kaisar yang memutuskan perkaranya. Raja Agripa tampak bijaksana dan tidak gegabah. Ia memilih untuk mendengarkan dahulu kesaksian Paulus. Ia berkata, "Aku ingin mendengar orang itu sendiri." Keesokan harinya, Paulus pun menghadap raja dan diberi kesempatan untuk membela diri. Saudara, keputusan untuk memilih harus lahir dari pertimbangan yang matang. Semakin banyak aspek yang dilibatkan, maka keputusan pun akan semakin baik. Jika terbuka pada pendapat orang lain, penilaian kita pun akan lebih matang. Kita harus berhati-hati menilai situasi. Artinya, proses dalam menentukan pilihan tidak boleh sembarangan dan didasari nafsu belaka. Inilah yang dilakukan Raja Agripa. Alih-alih percaya mutlak kepada Festus, ia memutuskan untuk mendengar pembelaan dari Paulus sendiri. Sidang jemaat Tuhan, kita sekarang hidup dalam dunia yang lebih kompleks. Kita harus berhadapan dengan banyak pilihan yang kerap menimbulkan dilema bagi kita sendiri. Keadaan kian rumit ketika waktu memaksa kita agar mengambil keputusan dengan cepat. Dalam situasi ini, kita memerlukan hikmat dari Allah agar bisa menentukan pilihan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sama seperti Agripa, yang tidak serta-merta memutuskan sesuatu tanpa konfirmasi apapun dari pihak orang lain. Ini memberikan kita gambaran bahwa hidup kita harus penuh dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Apalagi sebagai anak-anak Tuhan, jangan pernah mengandalkan kekuatan, atau terkadang jangan pernah lebih mengandalkan pengalaman masa lalu. Memang bisa saja pengalaman masa lalu atau mungkin orang-orang di sekitar kita dapat memberikan kita kemampuan untuk menilai dan mempertimbangkan. Namun satu hal yang tidak boleh kita lupakan dari semua itu, mintalah hikmat dari Tuhan. Maka Tuhan akan membimbing kita untuk menentukan, untuk memilih A atau B. Tuhan tidak pernah membiarkan kita untuk melakukan di luar dari kehendak-Nya. Itu sebabnya mendekatkan diri kepada Tuhan lebih daripada kita mempertimbangkan sesuatu. Karena Tuhan mampu menuntun kita kepada rencana besar-Nya. Dan percayalah, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita saat kita meminta perlindungan dan hikmat-Nya untuk kita menjalani hari-hari kita, sehingga nama Tuhan selalu dipermuliakan atas setiap keputusan dalam pertimbangan kita. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya perenungan kita pada pagi hari ini memberikan kita kemampuan untuk menjalani hari kita bersama dengan hikmat Tuhan. Diberkatilah kita di sepanjang hari ini, digenapi firman-Nya yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah di akhir pekan minggu ini, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Doaku terus bagi sedang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, percayalah dalam nama Yesus sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Jika bersatu musuh datang menyerang engkau, tapi karena kekuatan Allah ada padamu, maka musuhmu akan lalu daripadamu.
Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.